Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang asesmen nasional dan raport pendidikan. Asesmen nasional dan raport pendidikan. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat tentang kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di suatu pendidikan yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar murid. Untuk mendapatkan data yang komprehensif dan akurat, asesmen nasional menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, asesmen survei karakter, dan asesmen survei lingkungan belajar dengan sasarannya adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Untuk AKM, sasarannya adalah siswa pada aspek hasil belajar, bidang kognitifnya, sedangkan survei karakter sasarannya adalah siswa pada aspek hasil belajar, bidang sosial emosionalnya. Sementara itu, asesmen survei lingkungan belajar adalah guru dan kepala sekolah pada aspek karakteristik, input, dan proses. Sasaran asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan atau sekolah. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi yang pertama, pengertian dari asesmen kompetensi minimum atau AKM. Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika. Yang kedua, tujuan asesmen kompetensi minimum, yaitu tujuan pembelajaran yang menetapkan tentang kompetensi apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Proses pembelajaran yang menetapkan tentang bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan asesmen yang menggambarkan kompetensi apa yang sudah dicapai dari tujuan tersebut. Selanjutnya adalah komponen asesmen kompetensi minimum. Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan juga sesuai dengan pengertian literasi membaca dan literasi numerasi yang telah disampaikan terdahulu. Soal AKM diharapkan tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Yang keempat adalah laporan hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Yang pertama adalah perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat mahir. Yang kelima adalah pemanfaatan hasil AKM. Yang pertama, menguasai konten. Laporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk menguasai konten pembelajaran lintas mata pelajaran. Selanjutnya berikut contoh strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan 4 tingkat kompetensi literasi membaca siswa. Yang pertama, siswa di tingkat perlu intervensi khusus belum mampu memahami isi bacaan. Siswa hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Yang kedua, siswa di tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Siswa dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Yang ketiga, siswa di tingkat cakap mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi. Siswa dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan siswa mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Yang keempat, siswa di tingkat mahir mampu memahami isi bacaan teks dan merefleksikan kegunaan koperasi. Guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi tersebut. B. Asesmen survei karakter. Asesmen survei karakter adalah asesmen yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial, emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar
kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Sasaran asesmen survei karakter adalah siswa di seluruh sekolah, tapi bersifat sampel dan dipilih secara random. Di dalam peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021. Survei karakter adalah pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai atau values. Yang ke-C, asesmen survei lingkungan. Asesmen survei lingkungan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Survei lingkungan belajar merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Secara sederhana, survei lingkungan belajar menilai kondisi dan iklim sekolah serta aspek-aspek yang mendukung pembelajaran termasuk guru dan murid itu sendiri. D. Rapor pendidikan. Pelaporan hasil penilaian atau asesmen dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Laporan hasil belajar paling sedikit memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Laporan hasil belajar juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya adalah komponen rapor peserta didik SD, MI, SMP, MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK atau sederajat minimal memuat informasi mengenai yang pertama identitas peserta didik, yang kedua nama satuan pendidikan, yang tiga kelas, yang keempat semester, yang kelima mata pelajaran, yang keenam nilai, yang ketujuh deskripsi, yang kedelapan catatan guru, yang kesembilan presensi, dan yang terakhir adalah kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan rapor peserta didik PAUD minimal meliputi komponen yang pertama identitas peserta didik, yang kedua nama satuan pendidikan, yang ketiga kelompok usia, yang keempat semester, yang kelima perkembangan dan pertumbuhan anak, yang keenam deskripsi perkembangan capaian pembelajaran, dan yang terakhir refleksi orang tua. Terdapat tiga opsi dalam menyusun deskripsi capaian kompetensi pada raport. Ketiga opsi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan deskripsi berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua, penyusunan deskripsi berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penyusunan deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.